mengenai apa itu bisnis di asuransi, ya. Yang nggak memiliki, yang nggak perlu modal terlalu besar, nggak ada resiko, juga nggak perlu pengalaman. Kenapa nggak perlu pengalaman? Karena disinilah, di pusra, banyak orang-orang yang sudah akhirnya akan ajarkan kamu untuk bagaimana berhasil. Kalau kita mau, sudah di kepala kita, oke, saya mau bisnis. Kalau kita mau bisnis, kita berhasil nggak? Untuk keberhasilan bisnis, itu rupanya ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah pasarnya bagaimana, gede nggak? Kalau kita mau bisnis pasarnya kecil, buat apa? Betul? Pasarnya bagus nggak? Gede nggak? Nah, kemudian, ada problem nggak di dalam pasar? Kalau tidak ada problem, percuma kita sediain solusi, karena nggak ada yang butuh, benar? Tapi kalau ada problem, pasti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, cocok kita sediain solusinya, baru kita bisa dapetin rewardnya. Nah, kita akan tunda. Apakah betul ini adalah merupakan bisnis yang akan sukses? Ya, untuk Anda semua. Ini kita simpan untuk sementara waktu, nanti kita pada saat selesai webinar, kita akan buka kembali lagi. Betul nggak ada 5 faktor ini. Setuju? Oke, mari kita lihat satu persatu. Kita bicara mengenai market. Sekarang, menurut pendapat Anda observe market yang ada. Orang hidup terlepas nggak? Bapak, perlu nafas nggak? Orang hidup perlu nafas, ya. Kalau nafas oke. Kalau kamu mau nafas, kamu pilihin nggak mau udara yang bersih, udara yang jelek, kamu nggak mau? Iya, kamu bisa pilih. Gak bisa, ya. Jadi kamu udah invest belum sesuatu? Cumanlah apa polisi gak ada di sini? Ada, ya? Kamu udah tabungnya? Oke. Orang itu perlu makan nggak? Perlu makan. Jadi waktu kamu makan, kamu tabung lagi nggak? Lemak, kolesterol, apa segala macam, gula. Kamu tabung lagi, ya? Orang hidup, tanya, stres sehari berapa kali? Stres berkali-kali. Kamu berarti udah nabung nggak stres? Nabung, ya? Saya percaya di sini pasti punya handphone, ya? Pakai alat elektronik, komputer apa segala macam. Apa yang kamu invest ke badan kamu? Radiasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan, hal-hal tersebut kamu tabung nggak tiap hari? Pakai duit nggak? Makannya pakai duit, gula yang dimasukin free. Betul, ya? Oke. Jadi yang kamu tabung setiap hari adalah ini. Benar? Makanan, stres, lemak, gula, apa? Masuk nggak semua? Nabungnya dari kapan? Dari kecil, ya? Oke. Orang mengatakan bahwa hukum tabungan adalah gini katanya. Kalau sesuatu yang sering ditabung, ini sering ditabung nggak? Sering ditabung, pernah diambil nggak? Mau dari kembali Pak? Di detox apa? Nggak, ya? Keluarin racunnya? Nggak, ya? Jarang, ya? Jangan cuci khusus. Ada nggak itu detox? Kan dari sini udah pernah cuci khusus. Saya sih pernah. Baru satu. Itu pun setelah rambut pemutih, betul nggak? Ya, betul. Setelah rambut pemutih baru cuci khusus, kan? Iya. Apa setelah dicuci khusus? Jadi kita lihat sesuatu kita simpen terus, kita nggak pernah keluarin, cepat penuh nggak isinya? Dan yang katanya namanya, kalau kita nabung dari sejak kecil kita nabung, lebih cepat penuh nggak tabungan kita? Apa tabungan apa yang penuh? Tuh. Ya, kamu udah cek saldo kamu ada berapa? Cek saldo. Kalau kamu udah cek saldo, kira-kira sudah mau deket jatuh tempo belum? Siapa yang percaya ini? Ya, apa jatuh tempo? Lupa. Kamu sering dengar nggak? Serangan jantung, kanker, stroke, sering dengar nggak? Saya tanya,
Siapa yang di sini ada teman atau saudaranya yang kena sakit seperti ini? Karena jantung atau stroke? Ada? Ya. Ada ya? Saya tanya, siapa? Ibu, umur berapa? 53. Sakit apa? Kanker ya? Oke, siapa lagi? Ada? Siapa? Teman? Sakit apa? Leukemia. Umur? Ayah. Oke. Jantung. Umur? 50-an juga ya? Siapa lagi? 35. Bapak? Kanker, Kakak. Umur? 50-an. Oke, siapa lagi? Kakak. Kanker paru-paru. Umur? 24. Dari sini. Siapa? Ada teman atau saudara? Ya. Siapa? Sama. Sakit? Halo. Umur? 60-an. Bapak? Ibu? Sakitnya apa? Umur? Kaki kamu? Terus, umur? 60. Ya. Oke. 42. Siapanya kamu? Teman. 76. Oke. Ya. Siapanya kamu? 38. Kalau kamu lihat jalur temponya bervariasi ya? Iya. Dan kamu lihat yang umur malah 7 cuma 1 orang dari tadi satu kelas. Tapi sekarang kamu lihat mulai banyak nggak yang bilangan 20-an? Iya. Apa? Sekarang ini banyak orang yang repot-repot kejarnya apa? Investasi luar kan? Si bisnis gimana, taruh duit supaya gede gimana, main saham begini begitu kan? Iya kan? Berhasil kagak dia udah tambahin tuh investasi dalam dia bener. Makin stres nggak? Makin cepet nggak jatuh temponya? Saldonya makin cepet nggak? Makanya sekarang kita terapkan pola hidup memakmur. Ya. Karena saya bilang, tadi saya bilang ya, bapak saya 25 tahun di asuransi net, 7 tahun saya sebagai karyawan ya, tahun 91 saya mulai dari jadi agen ya. Tapi saya, kalau kamu mau tanya data, tanya ke saya. Karena sekarang ini, tahun-tahun terakhir ini, banyak sekali klaim. Dan sekarang ini, bilangan 20-an. Jadi, saudara-saudara, jatuh temponya itu pasti. Pertanyaannya apa bedanya kamu dengan yang sudah jatuh tempo? Sama. Dia juga makan, dia juga ada stres, dia juga mesti nafas, dia juga pakai barang-barang yang disediakan ya. Benar nggak? Sekarang lebih canggih lagi kan? Ketergantungan, coba kamu satu harian nggak bawa handphone, bisa nggak? Nah, tanya diri sendiri. Tapi kalau sampai di pompa bensin ada dilarang untuk nyalakan, atau lagi naik pesawat, berarti ada nggak impactnya? Kalau kamu nggak berani, kalau kamu nggak percaya, coba ada impactnya apa enggak? Purposely. Waktu isi bensin, kamu sengaja kumpul deket-deket situ, ayo. Ada teman-teman yang lain kita buktikan benar tidak? Mau? Nah, ada baiknya kita percaya saja ya. Betul? Betul ya? Ada baiknya kita percaya saja, benar ya? Nah, gak harus nunggu sampai terjadi baru percaya, betul ya? Tetapi yang sini yang saya mau ngomong, udah banyak terjadi, lebih percaya nggak? Tadi udah ada buktinya nggak? Dan saya mau tanya, tadi siapa yang ibunya kena sakit? Ada, oke. Apa yang soal apa? Tadi ada saudaranya yang sakit juga, ada yang kakak, ya? Apa yang pusing? Yang sehari-hari didiskusikan apanya? Iya. Uang ya, oke. Itu udah fakta. Kenapa saya bilang? Kita sudah tahu
Semakin banyak orang yang terkena penyakit seperti itu di segala usia kita tersebut. Dan kita lihat masyarakat. Orang-orang yang usianya 25 tahun ke atas sudah menikah, punya anak 1-2 orang. Ada di sini 25 tahun ke atas? Ada? Udah menikah, punya anak 1-2 orang? Ada? Mungkin penghasilan keluarga suami istri kurang dari 20 juta sebulan. Banyak gak orang yang seperti itu? Banyak. Pertanyaannya, di antara 30 tahun, kita nggak tahu tahun keberapa. Salah satu anggota keluarga kita kena ada sakit, sekali aja kena sakit seperti itu, perlu 500 juta. Belum tentu kita loh. Bisa nggak anggota keluarga kita? Kena aja sekali, perlu danakan 500 juta. Sanggup nggak sama uang asuransi? Tanpa uang asuransi sanggup nggak? Jadi kita dihadapi kenyataan. Sekarang aja bilangan ratusan juta udah umum nggak penyakit seperti itu? 5 tahun lagi udah sama nggak? Puluhan tahun bisa nyilat nggak? Pertanyaannya, kamu mau ongkosin pakai hasil kerja keras kamu? Atau kamu mau pakai uang asuransi? Jelas ya? Mulai ngerti kenapa sekarang harus punya uang asuransi? Hah? Udah mulai ngerti karena kita nggak bisa hindarin, tinggal tunggu mau jatuh temponya kapan. Pasti nggak jatuh tempo. Saya bukan supaya nggak pakai, sumpah aja kejadian kok. Apalagi pakai. Pasti nggak? Saya tanya. Dari 3 kriteria ini mana yang kamu tidak termasuk? Tua, sakit, kecelakaan, mati, jangan kamu nggak bakal masuk. Pasti makanya saya bilang pasti. Betul? Itu udah pasti. Kita mau tanya sekarang, pakai duit sendiri atau pakai duit asuransi? Mana lebih bagus? Masih belum tahu ya? Oh, jangan masih belum tahu. Kita tahu, oke, pakai duit sendiri dulu. Pakai duit sendiri sekarang 25.000 sehari. Kita tahu nggak perlu 20.000 hari atau lebih dari 50 tahun baru terkumpul 500 juta. Oke? Mulus nggak? Mulus loh. Nggak ada kejadian apa-apa. Ditungguin sampai terkumpul 500 juta. Dan setelah ditungguin, dokter baru minta. Enak nggak? Bagi yang kamu sekarang belum punya asuransi, kamu bilang enak, telan aja emang gitu. Ya kan? Kamu bisa gitu. Saya simpul buat hari depan saya. Dia buat hari depan dokter hewan. Saya simpul buat anak. Coba. Anak dokternya. Makanya apa perasaan kamu? Padahal uang ini tadinya bisa nggak untuk masa tua? Bisa nggak uang ini tadinya untuk pendidikan sekolah anak kamu? Sia-sia nggak? Kenapa sia-sia? Karena kamu mau pegang uang ini. Ini problemnya. Oke? Sakit ya? Ini kamu yang sendiri. Oke. Terus gimana kalau saya taruhnya di asuransi? Oke, kamu taruh asuransi kayak ini 25.000, sama juga nggak? Taruhnya juga sama nggak? Nggak lebih heboh kan? Taruhnya sama. Tapi asuransi bilang, lah nggak perlu nungguin sampai 50 tahun. Bilang deh mau kenanya gimana? Dia tawarin, mau kena di sana? Bilang, baru di sini aja, baru jalan di sini udah kena. Dia udah siapin belum? Udah langsung lu siapin 500 juta. Terus dia bilang lagi, tak perlu kamu simpen uang lagi. Wih, buat tua kamu, saya siapin lagi 500 juta. Satu hari mesti pindah dunia nggak? Kasih lagi buat anaknya. Baik. Berapa totalnya? Kamu sekarang coba masuk-masuk tanya.
25.000 kamu jalanin sedih sampai 1,5 miliar. Berapa tahun? Kalau susah hitungnya gini aja ya. Hitungnya ya. 25.000, anggap 10 juta setahun, betul? Mau jadi pasti 500 juta. Berapa tahun? Mau jadi 1 miliar? Mau jadi 1,5 miliar? Saya udah bolak-balik ke bulan itu, dan lagi kamu belum. Ya, kalau kamu udah begini, apa alasannya 25.000? Yuk, kamu udah lihat ini apa alasannya? Betul? Bapak setuju? Bapak mau siapa dengan itu? Mau apa, Pak? 25.000-nya Bapak mau pegang sendiri? Masuk nggak? Bukan kayaknya Pak, miskin pun juga bukan kaya. Iya kan? Bedanya apa? Orang kaya nolnya berlian aja gitu ya. Dokter juga penciumannya tajam. Orang kaya pilek aja juga mahal. Memang dokter nggak bisa cium. Dia juga penciumannya tajam lah, dia bisa kaya. Betul nggak? Dan orang kaya juga nggak mungkin sakit cari dokter baru lulus kan? Iya. Nggak kaya aja kita cari dokter yang pinter. Betul ya? Sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak mau ambil asuransi, siapa yang di perusahaan asuransi? Teman saya Agus, dia nggak percaya sama dia nggak percaya. Dia bilang sama saya, ya siap, kok saya asuransi? Bapak udah punya? Enggak punya Pak. Dia sampai mulai bingung, tergoncang di imannya sama saya. Kenapa? Dia nggak punya, kenapa saya mati-matian bilang punya? Saya tanya sama dia, kalau anak bapak perlu dokter minta 10 juta, bapak siapin nggak? Dia bilangnya ya. Ada bininya, saya tanya, kalau bininya perlu dokter suruh 50 sendiri nggak ada. Kok dia berani bilang nggak ada? Dia nggak berani hitung-hitungan, gua sediain apa gua kasih. Makanya nanyanya mesti di depan istrinya. Terus dia langsung liatin dia. Kasih gua makan. Ya, kira-kira jawabannya apa? Jadi namanya asuransi yang dia punya adalah PT Asuransi Agus Wati. Betul? Betul ya? Jadi bagi Anda yang di sini belum bertobat, belum punya asuransi, itulah perusahaan. Nah, kalau ditanya asuransi kamu apa? Ya sebut nama kamu, tambahin lagi siapa? Anak kamu lahir dia juga sudah punya asuransi. Namanya PT Asuransi Parents Life Indonesia. Tapi mahal nggak harganya? Mahal. Dibandingin alias murah mana? Alias. Karena kenapa? Karena dokter minta 10 juta, dia mesti keluarin premi 10 juta. Dokter bilang 50, keluarin preminya. Alias 25.000, 1,5 miliar. Beda jauh kan? Nggak usah buat jauh banget. Jelas ya? Jadi kalau lihat seperti ini, kamu mulai ngerti nggak? Kenapa orang harus ambil asuransi? Mulai ngerti nggak? Semua dari pilihan kan? Tadi saya bilang hidup pilihan kan? Tinggal memilih yang mana? Saya kembali tanya. Fakta mengatakan, ada sesuatu nggak yang kamu udah masukkan ke dalam badan kamu? Sejak dini. Pernah nggak kamu efek salju? Enggak ya? Kamu mesti pikirin tuh kita efek salju. Mana caranya itu ronsen? Langsung tahu. Berapa itu ya? Bagus ya kalau ada alat itu ya. Benar nggak ya? Jadi kamu ngerti nggak sampai mati? Waduh, kamu ya sampai dikejar nasabah karena dia mau beli sama kamu. Udah kan? Kalau alat itu kita seberapa repotnya kamu? Bisa nggak bayangin? Iya,
rugi, udah besok bau tanah terus masuk. Kalau mau rugi kan? Nah, ya. Jadi fungsinya masuk sejak kapan ya? Sejak masih jauh dari tanah lah ya. Jauh dari rumah sakit, benar ya? Pindah dunia itu visanya mahal. Pindah luar negeri aja bisa mahal, apalagi pindah dunia. Kami di rumah sakit mahal nggak? Saya kasih tahu kamu mahalnya berapa. Dokter suruh bilang apa aja, kamu harus bilangnya bisa menawar. Kalau nggak percaya, kamu nongkrong di rumah sakit, lihatin orang-orang itu, dan baru percaya omongan saya. Ya, saya itu tak berbohong. Kenapa berbohong? Juga percuma, orangnya tinggi, muspuk kelihatan. Jadi percaya aja, ya. Oke, sekarang kita lihat. Ada alasan nggak kita kabur? Tapi orang selalu, teman saya nanya, ya kalau asuransi begitu bagus, kenapa orang masih suka nggak mau ambil asuransi? Benar ya? Iya. Kepikiran gimana? Iya. Kalau memang asuransi begitu bagus, kenapa orang nggak mau ambil asuransi? Bukan, karena dia nggak ngerti, alasannya cuma satu. Karena dia nggak ngerti. Tadi saya tanya sama kamu, Linda, saya tanya ya. Wah, Linda sama Lisia sama dia. Oke, Linda. Saya nggak mau. Atletis sekali ya. Oh, Sugio kita. Tetap juga. Oke, Linda, saya tanya sama kamu. Ya, ada dua pilihan. Linda, yakin nggak pasti satu hari jatuh tempo? Seberapa besar keyakinan kamu? Besar ya? Oke. Kenapa yakin? Tunggu jawabanku. Kenapa yakin? Belum tahu kapan. Oke, tapi pasti jatuh tempo. Pasti. Kalau jatuh tempo, keluar duit nggak? Deposito jatuh tempo, keluar duit. Ini juga jatuh tempo, keluar duit ya. Keluar duit ya. Mau sembuh? Pilihan barang. Mau pakai duit sendiri atau mau pakai duit asuransi? Jadi ya, tidak ada satupun yang saya tanya sama kamu, Bapak namanya siapa? Albert. Oke. Albert, banyak gak faktor yang bikin orang 25.000 hilang tanpa sadar? Banyak gak? Banyak, seperti apa? Ya 2000 ini hilang ya? Hilang ya? Sebenarnya ini duit yang hilang punya bukan? Yang memang tadinya kamu mau hilangin kan? 25.000, tapi berharga sekali. Ternyata keinginan 1,5 juta. Duit yang kita sia-siain 25.000 hilang pun kita nggak tahu hilangnya berapa. 1,5 juta. Albert kalau lihat kayak begitu, orang suka pikir ya, asuransi orang takut duitnya hilang. Betul ya? Betul. Benar ya? Saya tanya sama kamu. Kita buat perjanjian. Kamu sumbang 25.000 duit kamu ke orang-orang, oke? Setiap hari. Sampai umur 70 tahun kamu sehat. Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak mau? Mendingan sakit? Relasi saya nanya ya. 25.000-nya saya bilang kamu sumbang ke orang-orang miskin. Oke? Sumbang. Kasih ke fakir miskin. Tapi kamu dapat value-nya sampai umur 70 tahun kamu sehat. Siapa yang nggak mau? Duit kamu hilang 25.000. Mau nggak hilang? Mau nggak? Kalau nggak mau hilang, ya minta sama kita. Nggak ya? Mau hilang? Sekarang saya tanya lagi. Mau Elizabeth kamu tahu nggak? Ya, tahu ya? Dia sediain satu program. Oke? Dia bilang begini, setiap hari kamu datang, masukkan 25.000 kamu di kotak itu yang saya sediain. Setiap hari, oke? Kalau kamu perlu sakit atau segala macam, saya akan sampai dengan 500 juta. Sebelum umur 70. Habis itu kamu udah gak perlu masukin lagi duit itu ke kotak. Satu hari, usia tertentu kamu datang, saya akan kasih lagi 500 juta. Kalau kamu sampai pindah dunia, kamu mau satu SIM.
Warisan buat keluarga, saya kasih lagi 500 juta. Siapa yang di sini mau ikut program Mami? Jelas nggak? Pertanyaannya ceritanya jelas nggak? Jelas ya? Saya bilang setiap hari kamu masukin kotak itu di Mall Elizabeth. Kalau di sini rumah sakit yang terkenal apa? Medistra. Oke, tiap hari kamu masukin di kotak Medistra. Tapi perjanjian dengan Medistra, kamu perlu pengobatan sampai dengan 500 juta. Dia ganti. Dan kamu udah gak perlu lagi simpan lagi itu 25.000 di kotak itu. Oke? Dan di umur tertentu dia kasih lagi kamu 500 juta. Pindah dunia dia kasih lagi buat keluarga 500 juta. Siapa yang mau kerjasama dengan Medistra? Siapa? Gak mau? Mau? Kenapa? Pertanyaan saya sekali lagi, siapa yang mau ikut? Kasih semangat ke pembicara. Oke. Tapi Monty Medistra ada. Jadi kamu aja mau, apalagi orang yang di luar sana ya. Kenapa you sampai mau tadi? Karena you udah mulai kasih. Jadi alasan utama orang tidak ambil asuransi bukan karena kredit, tapi karena mereka nggak ngerti. Kebanyakan asuransi dijanjiin, bapak umur 60 ya, bapak bisa heboh segini. Seperti ngajarin dia nggak bakalan sakit, nggak bakalan mati, nggak bakalan kecelakaan, iya bener nggak gitu? Ya. Kalau kayak gitu ya udah disimpan aja duitnya sendiri, nanti aja kalau udah 60 baru masuk, bener nggak? Kalau saya sih digituin akhirnya, ya kan? Kalau dia kasih tahu saya, belum waktu saya kok udah digituin. Ayo yang punya mah, kalau nggak saya tidur nanti berdiri nyanyi pelangi-pelangi. Kursi handphone baru. Atau dicek. Jangan diangkat, Bu. Kalau handphone nggak mati satu menit. Dia mesennya kembalilah pada. Oke. Selamat sekali. Clear ya? Clear. Jadi bisnis kita itu bantuin orang. Bisnis kita kasih orang ngerti aja. Jelas? Dengan cara begitu enak gak? Ada pedenya? Ada ya, pedenya mari kita lanjutkan. Oke, kalau kita yang melihat seperti itu, tadi jawabannya kita udah tahu. Yuk, mau pilih yang mana? Simpan sendiri atau ditaprok? Oke, pertanyaannya kenapa? Karena kita tahu berat dan menyakitkan kalau kita mau bertindak sebagai perusahaan asuransi untuk diri kita, untuk orang-orang yang benar nggak? Benar ya? Apa maksudnya berat dan menyakitkan? 10 juta, baru 3 tahun baru kumpul berapa? 30 lah, ya? 1000 hari baru 25 juta, benar nggak? Dokter kita ratusan juta. Apa yang melayang? Banyak yang melayang. Harta, benar? Harga diri, ini harga diri melayang, minjem kan? Ini berat dan menyakitkan. Tapi kita perlu dialih semua dari sini. Kenapa harus lampaui yang berat dan menyakitkan? Kenapa? Kamu selalu tanya diri kamu. Kenapa kegulikan bagaimana yang ya kalau itu udah nyata-nyata berat dan menyakitkan buat saya. Terus ini gitu ya. Loh iya dong, kalau ada yang berat dan menyakitkan untuk kita menanggung sendiri, fair enough. Kalau nggak ada jalan keluar itu fair. Tapi kalau ada jalan keluar yang masih tentu mau ikut, jauh-jauh dari orang
seseorang. Setuju? Setuju ya? Tapro ya? Oke, itu namanya tapro. I tap problem Anda, bukan ya? Tapro itu tabungannya. Kalau I tap problem Anda, boleh juga. Oke, nah kita udah selesai mengenai bagaimana hadapin yang namanya biaya yang tidak terduga yang menyangkut dengan